Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 64, Pilihan Meng Yao. Meski Xiu telah mengubah penampilannya dengan pil pengubah bentuk, Meng Yao yakin bahwa pria di depannya ini adalah Xiu. Benarkah? Bukankah kamu telah meninggalkan Kabupaten Naga Awan? Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Meng Yao memandang Xiu dengan penuh keraguan. Aku tidak pernah pergi. Orang-orang ini pasti diutus oleh ayahmu untuk mengawasimu, jawab Xiu. Meng Yao terlihat bingung dan tidak mengerti maksud ucapan Xiu. Sejumlah mayat tergeletak di tanah. Xiu tahu waktunya terbatas, jadi dia mempersingkat cerita. Dia memberitahu Meng Yao bahwa Fei Chen telah mengutus seseorang untuk membunuhnya dan menangkap keluarganya. Itu tidak mungkin. Setelah mendengar penjelasan Xiu, wajah cantik Meng Yao tampak pucat. 2 hari sebelumnya, Fei Chen memberitahu dia bahwa Xiu telah pergi dengan membawa beberapa pusaka. Saat itu, Meng Yao tidak percaya bahwa Xiu adalah orang seperti itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa ayahnya telah melakukan begitu banyak hal secara rahasia. Dia juga tidak menyangka bahwa sang ayah tidak hanya akan mengorbankan kebahagiaannya, tetapi juga membunuh Xiu demi mengejar kekuasaan dan keuntungan. Melihat tatapan kosong dan wajah pucat Meng Yao, Xiu tiba-tiba merasa menyesal karena telah memberitahu Meng Yao tentang hal ini. Pasti sulit bagi Meng Yao ketika mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang sangat jahat. Akan tetapi, Xiu segera tersadar kembali karena dia tidak ingin Meng Yao menjadi alat bagi Fei Chen untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Meng Yao, tinggalkan tempat ini dan pergilah bersamaku. Mari pergi dari sini. Xiu tidak tega melihat wajah sedih Meng Yao. Dia kemari untuk mengatakan yang sebenarnya dan membawa Meng Yao meninggalkan Kabupaten Naga Awan. Kawin lari, Meng Yao menatap Xiu yang berada di depannya. Setelah mengetahui yang sebenarnya, dia benar-benar ingin pergi. Lantas, bagaimana dengan ayahnya jika dia pergi? Ibunya meninggal ketika dia masih sangat kecil. Ayahnya membesarkannya dan merawatnya dengan baik. Begitu dia pergi, King Yu akan gagal merebut posisi pemimpin sekte. Lalu, ayahnya akan kena imbasnya dan nyawanya akan dalam bahaya. Meng Yao, ikutlah denganku. Mari kita pergi sebelum terlambat, ucap Xiu cemas sambil mengulurkan tangan untuk memegang tangan Meng Yao. Sebab, melalui penglihatan kehidupannya, dia melihat beberapa murid non-inti yang sedang kemari. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini bersamamu, ujar Meng Yao sambil mundur beberapa langkah. Matanya tampak merah, dan air matanya mengalir. Xiu, kamu harus pergi sendiri. Pada saat-saat kritis ini, dia akhirnya memilih sang ayah daripada Xiu. Dia tidak ingin meninggalkan Xiu, tapi dia tidak bisa melihat ayahnya mati. Dia tidak ingin menjadi putri yang tidak berbakti. Xiu, hari-hari bersamamu adalah masa yang paling bahagia dalam hidupku, tapi aku benar-benar tidak bisa pergi bersamamu. Meridian api di dalam tubuhnya membuatnya mengira dia hanya bisa hidup paling lama sekitar 20 tahun. Siapa sangka, dia bertemu dengan Xiu. Xiu yang memberinya harapan untuk bertahan hidup. Setelah bergaul dengannya selama beberapa waktu, Meng Yao jatuh cinta kepada Xiu yang berusia jauh lebih muda darinya. Namun, ketika mereka bertemu lagi di divisi non-inti, hal yang tidak terduga terjadi. Tidak jauh dari tempat keduanya berada, muncul beberapa sosok manusia. Meng Yao, apakah kamu yakin ingin tinggal? Xiu tahu apa yang dipikirkan Meng Yao. Alasan dia ingin tinggal di tempat ini adalah karena ayahnya. Dia lebih memilih untuk melepaskan cinta dan kebahagiaannya. Melihat Meng Yao mengangguk, Xiu bertanya lagi, jika Fei Chen sungguh seorang ayah yang baik, dia tidak akan menggunakan cara ini untuk memaksamu menikahi Jin Kuan. Kamu harus memikirkannya kembali, maafkan aku, Xiu. Tangis pilu Meng Yao, dan air mata memenuhi wajahnya. Dia sadar bahwa begitu Xiu berbalik dan pergi, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersama dengan Xiu lagi. Beraninya kamu melukai rekan seperguruanmu? Tangkap dia dan lindungi Nona Lu. Saat ini, terdapat 7 atau 8 murid non-inti yang melihat mayat-mayat di tanah, dan Xiu yang mendengar tangisan Meng Yao. Terdengar suara pedang yang keluar dari sarungnya satu persatu. Para murid non-inti datang menghampiri, dan salah satu dari mereka mundur secara diam-diam untuk melaporkan hal ini kepada pelaksana divisi. Xiu tahu dia harus pergi sekarang, atau dia akan kehilangan nyawanya. Dia menghela napas dan mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajah Meng Yao, tapi Meng Yao malah menangis semakin sedih. Aku tidak akan menyalahkanmu. Setelah mengucapkan itu, Xiu berbalik dan pergi. Xiu tidak bertarung dengan murid non-inti yang mengepungnya. Tubuhnya menghilang secepat kilat dan meninggalkan beberapa bayangan. Dalam sesaat, dia melewati 2 murid non-inti dan terbang ke kejauhan. Tangkap dia.
Jangan biarkan dia pergi. Semakin banyak murid non-inti yang muncul, karena semakin banyak orang diperintahkan bergabung dalam pengejaran tersebut. Hal ini semakin menyulitkan Xiu untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah bahwa tempat ini merupakan kediaman para murid non-inti. Kediaman pelaksana tingkatan bawaan dan Fei Chen berada jauh dari sini. Dia akan aman selama dirinya berhasil kabur sebelum mereka datang. Sebab, divisi non-inti berada di seberang serikat berburu. Begitu Xiu memasuki aula serikat berburu, Fei Chen tidak akan berani menyakitinya. Dengan mengandalkan keterampilan gerakan dari kemampuan gerakan 10 bayangan, Xiu terbang dengan cepat. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menghindari pertarungan sepanjang jalan dan sesaat kemudian, dia berhasil tiba di dekat gerbang. Beraninya kamu, divisi non-inti gerbang kebebasan bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi dengan bebas. Tiba-tiba, seorang pemuda yang berteriak muncul di depan gerbang. Dia menghunus pedang panjangnya dan menyerang Xiu. Itu Gu Yongkang, Tuan Gu sudah datang. Bajingan ini tidak bisa melarikan diri kecuali dia adalah seorang guru besar bela diri. Pil pengubah bentuk membuat murid-murid non-inti ini tidak dapat mengenali bahwa orang yang mereka kejar adalah Xiu. Xiu juga mengenal Yongkang. Dia adalah murid non-inti peringkat pertama di Menara Naga Terbang. Kabarnya dia berada di puncak laut energi tingkat ke-9. Xiu melintas dan meninggalkan sebuah bayangan di tempat. Pada saat yang sama, dia berhasil menghindari serangan Yongkang. Xiu menyadari bahwa dia harus mengalahkan Yongkang jika ingin pergi dari tempat ini, karena Yongkang sedang menghalanginya di depan gerbang. Wus, Xiu melambaikan pedang bayangan, kemudian cahaya pedang hitam bersinar seperti kilat. Yongkang mendengus. Berdasarkan aura yang menyebar dari diri Xiu, dia tahu bahwa pria yang menyelinap masuk ke divisi non-inti ini adalah seorang kultivator level ketiga tingkatan lautan energi. Pemuda seperti itu tentu bukan tandingannya. Meski demikian, setelah dia melihat kecepatan pedang Xiu yang luar biasa, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Bagaimana mungkin seorang kultivator level ketiga tingkatan lautan energi mampu bergerak begitu cepat dan meluncurkan serangan yang begitu dahsyat? Yongkang tidak memiliki waktu untuk berpikir. Dia segera menggunakan keterampilan gerakannya untuk menghindar, tetapi tebasan Xiu lebih cepat, sehingga meninggalkan luka berdarah di dadanya. Ketika Yongkang menghindari pedang, Xiu tiba-tiba melesat seperti kilatan cahaya, dan mencoba melarikan diri dari divisi non-inti. Kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Seorang pria tua dengan rambut berkibar di udara berlari ke arah Xiu. Kecepatannya sangat tinggi, bahkan jika Xiu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan kemampuan gerakan 10 bayangan, kemampuannya masih jauh lebih rendah daripada pria tersebut. Lu Liang. Xiu langsung mengenali pria yang memiliki dendam terhadapnya itu. Dia juga tahu bahwa Lu Liang adalah Grandmaster bela diri tertinggi di level ke-9 tingkatan bawaan. Bajingan, apakah kamu pikir aku tidak bisa mengenalimu setelah kamu menggunakan pil pengubah bentuk? Tuan Lu tidak membunuhmu. Sepertinya, kamu ditakdirkan untuk dibunuh olehku. Ekspresi wajah Lu Liang tampak sedingin es. Dia menggunakan energi vital untuk berbicara dan ucapannya bergema di sekitar telinga Xiu. Lu Liang pasti tahu bahwa Fei Chen ingin membunuh Xiu di kota awan. Menurut Lu Liang, Fei Chen membuat langkah yang tidak perlu. Jika dia ingin membunuh Xiu, kenapa dia tidak membunuh Xiu dan malah melindunginya saat itu? Persaingan untuk merebut posisi pemimpin sekte adalah rahasia divisi inti gerbang kebebasan. Namun, berdasarkan status yang dimiliki oleh Lu Liang, dia tidak akan tahu tentang hal itu. Dia tahu alasan kenapa Fei Chen ingin membunuh Xiu dari keluarga Zhang di kota awan. Selain itu, dia juga tahu bahwa Xiu telah membunuh kepala keluarga Zhang saat ini. Sebelum datang, Lu Liang melayangkan tinju dari kejauhan. Energi vital kuat dilepaskan dan membentuk angin bersiul yang menerpa ke arah Xiu. Reaksi pertama Xiu adalah menghindar, tetapi dia masih saja tertiup angin kencang. Dalam sekejap, dia memuntahkan darah dan terbang seperti disambar petir. Meski demikian, Xiu juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari gerbang divisi non-inti. Dia menahan lukanya, menyeberang jalan, dan berjalan terhuyung-huyung ke serikat berburu. Sial, Lu Liang juga terbang keluar dari divisi non-inti. Ketika dia melihat bahwa Xiu telah melarikan diri ke serikat berburu, wajahnya tampak muram. Pertarungan dilarang di serikat berburu. Oleh karena itu, dia tidak berani mengejar dan membunuh Xiu. Pada kenyataannya, aturan ini membuat sejumlah kultivator seni bela diri melarikan diri ke serikat berburu untuk mendapatkan perlindungan ketika mereka diburu. Setelah berhasil melarikan diri ke serikat berburu, Xiu memuntahkan darah lagi. Kejadian tersebut membuat sejumlah kultivator di dalam menatapnya karena rasa ingin tahu. Xiu tidak memperhatikan tatapan orang-orang itu dan tidak menuju counter di aula. Dia langsung menuju sebuah pintu batu di sudut aula. Ada sebuah pola di sebelah pintu batu tersebut. Xiu mengeluarkan lencana berburu dan memasukkannya ke dalamnya. Kemudian, pintu batu dibuka langsung. Setiap serikat berburu memiliki sebuah tempat yang hanya dapat dimasuki oleh anggota serikat dengan lencana.
Setelah Xiu menjadi anggota berbakat, informasi pribadi Xiu juga tercatat di lencana berburu yang dimilikinya. Di halaman Meng Yao, Fei Chen memandangi putrinya. Mata Meng Yao masih tampak merah dan dia masih terlihat sedang menangis. Fei Chen tidak mengucapkan apapun karena dia tahu bahwa Xiu telah kemari dan Meng Yao telah mengetahui yang sebenarnya. Saat ini, semakin dia menjelaskan, semakin Meng Yao akan membencinya. Fei Chen tidak merasa bahwa dirinya telah berbuat salah dalam hal ini. Sebaliknya, dia menaruh semua kebenciannya kepada Xiu. Menurutnya, jika Xiu tidak muncul, tidak akan ada jarak antara Meng Yao dan dirinya. Fei Chen menggunakan kotak pesan untuk mengirim pesan yang meminta 18 balai seni bela diri di Kabupaten Naga Awan untuk mengawasi serikat berburu, terutama di Kota Awan. Mereka harus segera melapor jika menemukan Xiu. Orang tua Xiu dilindungi oleh serikat berburu, sehingga Fei Chen tidak dapat bertindak gegabah. Akan tetapi, dia yakin bahwa bahkan jika Xiu menggunakan formasi transmisi, Xiu pasti akan pergi ke Kota Awan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa Xiu akan dipindahkan ke kota lain. Oleh karena itu, Fei Chen mengatur semuanya secara terpadu dan memperluas ruang lingkup pencarian.